Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai ayat 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Terence dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Hari ini Yesus kembali memberikan arahan bagi para muridnya dalam menjalankan misi mereka. Ayat 16 sampai 19, bahaya dan kepercayaan kepada Allah. Yesus memperkenalkan ayat ini dengan dua metafora. Domba di tengah serigala, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Domba di tengah serigala menunjuk pada situasi sulit dan berbahaya yang akan dialami para murid dalam melaksanakan misi. Di satu sisi, situasi yang berbahaya menjadi nyata, di mana para murid yang diutus dalam misi akan menemukan diri mereka sendiri. Dan di sisi lain, ungkapan aku mengutus mengungkapkan adanya perlindungan dari Allah sendiri. Juga mengenai cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati mau menunjukkan sikap percaya kepada Allah dalam hubungan dengan orang lain. Saudara dan saudari terkasih, Yesus kemudian memberikan peringatan kepada para murid. Waspadalah terhadap semua orang. Para murid diminta untuk menyadari adanya kemungkinan penganiayaan, permusuhan, dan pengecaman terhadap diri mereka. Ungkapan akan menyerahkan kamu tidak hanya mengacu pada tuduhan di pengadilan, tetapi ungkapan ini memiliki nilai teologis. Para murid yang mengikuti Yesus dapat mengalami pengalaman yang sama dengan Yesus yang diserahkan ke dalam tangan manusia. Dalam situasi itu para murid haruslah kuat. Ayat 20, bantuan dari Allah. Agar misi para murid bisa terlaksana, maka membutuhkan bantuan dari Allah. Para murid tidak bisa mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Para murid dalam situasi kritis dan berbahaya akan mendapat bantuan dari Allah. Karena misi mereka sebagai murid berasal dari Bapa, maka roh Bapalah yang akan membantu mereka dalam bermisi dan bersaksi. Ayat 21 sampai 22, ancaman dan penghiburan. Sekali lagi dikatakan tentang adanya ancaman. Saudara akan mengkhianati saudaranya, seorang ayah terhadap putranya, anak-anak melawan orang tuanya.
Mereka yang terikat oleh hubungan keluarga yang paling intim seperti orang tua, anak, saudara, dan saudari akan jatuh pada kemalangan dengan saling membenci dan melenyapkan satu sama lain. Hancurnya hubungan keluarga dapat disebabkan oleh sikap yang beragam yang diambil keluarga terhadap Yesus. Ungkapan "kamu akan dibenci" nampaknya menandakan adanya musuh yang menolak Yesus dan para muridnya. Saudara-saudari, dalam situasi ini Yesus pernah berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dibenci dan ditolak karena aku, karena roh kemuliaan, roh Allah akan berada pada dirimu." Setelah ancaman dilanjutkan dengan janji penghiburan. Saudara dan saudari terkasih, penghiburan terbesar bagi para murid adalah diselamatkan karena mereka mampu mengalami pengalaman Yesus Juru Selamat dan mereka ambil bagian dalam kemuliaan Yesus. Refleksi bagi kita adalah, apakah misi kita sebagai pengikut Yesus? Dan apakah kita mempercayai bantuan Allah ketika kita mengalami konflik dan penganiayaan? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam